apa sih yang terjadi selama pemilu ini gitu ya. Saya juga membaca bagaimana yang terjadi itu adalah kekerasan simbolik, kekerasan budaya. Jadi mereka tidak menyerang kita seperti 98, tapi menyerang kesadaran kita gitu kan, mengikis nilai-nilai, norma-norma tentang apa yang boleh dan tidak boleh, yang baik dan tidak baik, adil dan tidak adil. Dan cara-caranya itu seperti yang tadi tuh. Jadi dengan simbol-simbol, representasi dengan bahasa. Artinya dengan baliho-baliho, dengan pernyataan yang berulang-ulang gitu, kayak kita dicuci otak, netral, semuanya netral. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Channel yang ingin terus-menerus menegakkan kewarasan, menyuburkannya, menyempurnakannya, dan melebarkannya. Alhamdulillah hari ini ada seseorang yang menjadi pilar dari kewarasan itu. Profesor Sulis. Apa kabar, Prof? Terima kasih Mas B udah diundang. Ya. Saya baik-baik saja. Iya. Ternyata putihnya ada di mana-mana sekarang. Dulu kita ketemu waktu saya masih muda ya. Saya juga udah tua nih Prof Sulis. Jenggotnya udah putih semua. Tapi masih seger saya lihat itu. Iya harus. Jangan-jangan problem itu menjadi adrenalin Profesor Sulis ya untuk terus-menerus berpikir. Jadi energi ya. Menjadi energi apa namanya, inner power dan inner beauty. Kemarin teman-teman, Profesor Sulis ini adalah salah satu guru besar di UI. Ibu ininya apa Bu ya? Prodinya apa ya Ibu? Atau Hukum dan Masyarakat di Fakultas Hukum UI. Wah. Ini cocok nih kita ngobrol ini. Kemarin guru besar di UI membuat pernyataan yang sangat tegas sekali dan lugas sekali. Jangan rusak demokrasi Indonesia untuk kepentingan nepotisme keluarga. Itu judul sebuah media yang mencoba mengabstrak gitu. Ini ada Bu gitu. sini judulnya nih Bu. Iya. Itu ada di Kompas itu, Kompas ini. Terus apa pendapatnya? Saya lihat ada Profesor Susi juga di situ. Itu saya yang bicara. Oh yang bicara di depan pakai merah ya. Ada apa Bu Kristuti Harkusnowo juga ya? Iya, Bu Tuti sebagai ketua Dewan Guru Besar. Dewan Guru Besarnya. Kok bisa muncul itu? Karena boleh nggak saya meminjam analogi yang disampaikan oleh Profesor Damayanti Ali Serangga dari IPB. Dia bilang dalam keadaan biasa-biasa saja serangga itu jalan-jalan cari makan gitu ya. Tapi kalau ada trigger misalnya panas yang tiba-tiba, mereka bisa terbang ribuan bareng-bareng tanpa komando. Jadi barangkali kita begitu juga. Oke gitu ya. Jadi ada kegelisahan yang menjadi dasar untuk kemudian terbang membuat pernyataan-pernyataan seperti ini. Itu mengherankan loh, gak ada komando sama sekali. Itu yang menyebabkan dari UGM muncul, UI muncul, terakhir di Unpati. Andalas juga muncul dan macam-macam kayak gitu. Bandung Raya muncul. Tapi sebenarnya kegelisahannya itu apa Bu? Kegelisahannya sebetulnya saya kira sama ya. Selama 5 tahun terakhir ini mereka kan melihat kriminalisasi terhadap teman-teman KPK. Kita semua tahu KPK adalah lembaga yang paling dipercaya publik. Kalau ada orang mengatakan KPK ini dan itu, kita tetap percaya KPK kan. Yang mengatakan tebang pilih segala macam gitu kan. Apalagi saya kan berteman dengan teman-teman ya. Saya tahu banget programnya itu korupsi sumber daya alam, korupsi illegal fishing dalam pendidikan segala macam ya. Jadi kami semua percaya sama KPK, selalu bersedia turun ke jalan pakai jaket alma mater buat KPK. Waktu zaman Mas BW, waktu revisi undang-undang KPK gitu kan ya. Itu satu hal, tetapi kami sibuk dengan macam-macam di kampus yang luar biasa sibuknya. Lalu kami juga melihat di media banyak banget instrumen hukum yang di-endorse dengan prosedural formalnya yang sangat tergesa-gesa, nggak terpenuhi syarat-syaratnya itu. Apalagi kalau orang hukum mestinya tahu bikin hukum itu kan ada teori-teorinya, ROCP, regulatory impact analysis, atau bikin naskah akademik yang baik, itu semua rasanya sih enggak dan itu dilewatin. Kita terkejut-kejut tapi tetap masih sibuk di kampus. Yang terakhir memicu itu sih ya putusan MK. Pada waktu hari putusan MK itu saya udah diajak sama teman-teman masyarakat sipil berbagai organisasi
ke kedai kopi di Jalan Juanda, udah bikinin pernyataan sikap. Pada waktu itu dari pagi sampai siang itu kan putusannya menolak. Tapi pas nomor 90 menerima langsung, jadi kami bacakan tuh pernyataan sikap itu. Jadi dimulai dari pernyataan sikap atas putusan MK nomor 90 yang menjustifikasi Gibran untuk menjadi itu. Setelah itu apa Bu? Setelah itu secara individual ya, saya bersama dengan teman-teman gerakan masyarakat sipil itu pergi ke Gusmus nih. Oh iya betul, saya ke Rembang. Ya ada 9, ada Kang Eri segala gitu ya. Ada Bu Omi segala. Terus di Gusmus apa? Ya curhat lah gitu. Ternyata Gusmus juga sudah lama memiliki perasaan yang sama, sedih gitu kan ya. Nah setelah itu baru gerakan kampus tuh. Setelah banyak bersama dengan teman-teman melakukan banyak lah, bikin macam-macam gitu. Lalu baru kampus. Saya akan kulik lagi gerakan kampusnya, tapi sebelum itu saya mau geser dulu. Beberapa hari lagi akan ada sidang Mahkamah Konstitusi. Iya. Dan sidang itu kalau dilihat semuanya juga mempersoalkan soal kecurangan, Bu. Iya. Kecurangan semuanya. Iya. Jadi MK itu didorong untuk tidak sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa rekapitulasi hasil suara saja. Jadi PHPU itu bukan sekedar pemilihan angka-angka saja, selisih mengenai suara di pemilihan umum saja, tapi prosesnya. Dan itu dirumuskan dengan cukup padat seperti itu. Pendapat Prof. Sulis? Ya, demokrasi juga memang bukan sekedar angka-angka ya. Bahkan saya membaca tulisannya Profesor Adrian Bettner tentang rule of law yang di dalamnya ada unsur demokrasi. Perdebatan-perdebatan yang tidak pernah berhenti soal komposisi dari unsur-unsur rule of law, yang dalam hal ini yang penting salah satunya adalah demokrasi, di samping hak asasi manusia dan mekanisme kontrol, itu mengatakan bahwa demokrasi itu hendaknya tidak dilihat hanya sebagai yang banyak yang menang. Karena belum tentu yang banyak yang benar gitu. Jadi menurut saya MK sebagai lembaga tertinggi yang mewakili suara keadilan Tuhan di dunia mesti melihat proses-proses itu lebih penting daripada hasil, karena hasilnya apa akan sangat tergantung prosesnya seperti apa sih. Menurut saya itu penting. Yes. Ya. Jadi perselisihan hasil pemilihan umum itu bukan sekedar melihat berapa jumlah suara yang didapat pasangan calon, tapi apa proses, prosedur dan mekanisme untuk memenangkan itu jauh lebih penting untuk itu. Tapi sebenarnya itu kenapa proses itu jadi penting ya? Apa dampak yang? Karena proses yang kita lihat bersama secara terbuka adalah pertama nih, penyelenggara negara pemilu, artinya dia menyelenggarakan pemilu, wasit, itu kan harusnya berada dalam posisi yang netral ya, dan itu dinyatakan dalam konstitusi bukan, bahwa presiden adalah pemimpin kepala negara, kepala pemerintahan, artinya dia mesti berdiri di atas semua golongan. Tapi dia ikut gitu kan, cawe-cawe. Yang kedua, kita melihat pengerahan bantuan sosial yang sangat extraordinary gitu. Tiba-tiba begitu banyak, begitu masif. Lalu pengerahan mobilisasi dari aparat desa sampai menteri. Dan ada peraturan cuti segala macam itu udah dilewatin ya. Lalu juga pengerahan aparat keamanan ya. Dan itu semua orang melihat lah, bukan kata saya itu. Kata fakta-faktanya begitu kan. Apakah proses-proses semacam itu nggak harus diperhitungkan untuk mendapatkan hasil yang sedemikian gitu kan? Oke. Jadi kalau kepala pemerintahan sekaligus kepala negaranya itu bukan di atas semua golongan dan punya indikasi melakukan tindakan-tindakan yang bersifat nepotisme dan kolusif
maka dia sedang melakukan korupsi. Karena korupsi kan bukan corruptionnya, bukan tapi juga KKN itu ada nepotismenya. Iya, betul. Dia sedang menjalankan itu sebenarnya. Iya, betul. Ada yang mengatakan gini, Prof. Sulis, kekuasaan yang sekarang ini sebenarnya muncul dari segitiga nih. Satu, sikap obsesif syahwat kekuasaan itu diwakili oleh karakternya Machiavelli itu. Jadi pokoknya bukan rule by law, tapi dia menggunakan hukum untuk kepentingannya sendiri. Terus yang kedua, ini ditambah lagi dengan sistem feodalisme. Jadi ada karakter kerajaan. Itu kalau dalam raja kan karakter kerajaan yang di nomor satukan tuh ya seluruh turunannya kan, anaknya, mantunya, macam-macam kayak gitu, istrinya nanti mungkin semuanya kayak gitu. Terus sekarang di Indonesia itu ketemu dengan satu lagi, Bu, populisme. Dia menggunakan ya isu-isu populis seolah-olah memberi bansos itu bagian dari kehormatan seorang raja gitu. Tapi sebenarnya dia sedang membeli kehormatan rakyatnya. Jadi bertumbuh. Jadi disitulah kekuasaan sekarang bertumbuh pada 3 hal itu. Ini ada yang sedang menulis disertasi seperti itu. Pendapatnya Profesor Sulit? Bagus banget analisis semacam itu ya. Jadi bagaimana sebenarnya institusi kebudayaan itu dimanfaatkan ya, dimanfaatkan oleh yang bersangkutan juga kita melihatnya semacam itu gitu ya. Sambil sebenarnya yang terjadi, kalau menurut saya jadi baca-baca nih apa sih yang terjadi selama pemilu ini gitu ya. Saya juga membaca bagaimana yang terjadi itu adalah kekerasan simbolik, kekerasan budaya. Jadi mereka tidak menyerang kita seperti 98, tapi menyerang kesadaran kita gitu kan, mengikis nilai-nilai, norma-norma tentang apa yang boleh dan tidak boleh, yang baik dan tidak baik, adil dan tidak adil. Dan cara-caranya itu seperti yang tadi tuh. Jadi dengan simbol-simbol, representasi dengan bahasa. Artinya dengan baliho-baliho, dengan pernyataan yang berulang-ulang gitu, kayak kita dicuci otak, netral, semuanya netral gitu kan ya. Dengan klaim-klaim kebenaran yang dikemas macam-macam gitu dengan iklan-iklan kampanye. Lalu juga yang saya sayangkan sebagai saya orang di kampus adalah penyalahgunaan ilmu pengetahuan sih. Survei-survei politik dibuat oleh konsultan politik ya. Harusnya kan oleh lembaga independen. Kalau yang buat konsultan politik pasti kan hasilnya kita tahu, dan itu mencuci otak banget gitu. Dan banyak juga orang yang memilih yang di survei itu angkanya paling tinggi gitu. Banyak kan juga orang berpikir, kenapa sih mesti milih yang pasti kalah? Kenapa kita nggak milih yang udah jelas-jelas akan menang gitu kan? Itu kan pekerjaannya survei politik gitu. Iya. Tapi bahasanya Profesor Sulis menarik. Jadi sekarang yang terjadi adalah kekerasan budaya. Iya. Dalam itu yang kekerasan dipakai. budaya kemudian digunakan knowledge yang diinstrumentasi untuk kepentingan kekuasaan atau capital. Dan disitulah terjadi fabrikasi knowledge yang tidak berbasis pada kepentingan kemaslahatan, apalagi nilai-nilai integritas macam-macam kayak gitu ya. Katanya di situ, Bu, salah satu yang paling menarik adalah politik gentong babi. Ini ada guru besar UI mengatakan gitu. Kritik Jokowi soal politik gentong babi. Ini yang mengemukakan Profesor Valina ini. Valina Singka. Dalam ketika teman-teman guru besar itu sedang sama-sama itu, Bu, ada doorstop gitu mungkin itu ya. Itu dia orangnya. Iya. Tapi menurut Ibu gimana nih politik gentong babi lewat bansos itu menjadi salah satu instrumen yang sangat powerful sekali. Iya. Dan itu bisa dikualifikasi kekerasan simbolik juga ya, kekerasan budaya nggak? Iya, bisa. Karena itu representasi kan. Politik gentong babi ini punya dampak beberapa ya. Jadi seolah-olah nampaknya bahwa itu negara respon terhadap kebutuhan orang miskin, tapi sebenarnya itu sedang membiarkan kemiskinan terjadi ya. Yang dibutuhkan kalau ada survei kepada mereka ini, sebenarnya yang dibutuhkan apa sih? Lowongan kerja, dan itu adalah hak-hak dasar yang ada di konstitusi ya. Orang harus mendapat pekerjaan atau diberi bantuan sosial. Itu pertanyaannya kan gitu ya. Lalu kemudian yang kedua,
membuat itu melecehkan sih. Ya kan, melecehkan bangsa. Orang-orang yang mendapat itu seolah-olah mereka tuh menengadahkan tangan dan itu cukup gitu. Padahal yang harus dibangun tuh sebetulnya adalah sumber daya manusia supaya mereka itu bisa memproduksi macam-macam pengetahuan, produk budaya, kuliner, musik, film, semua yang ada di konteks-konteks lokal gitu ya. Menurut geografinya masing-masing. Kenapa begitu? Kenapa itu penting hari ini? Karena sumber daya alam kita, hutan dan tambang udah habis atau udah mau habis. Jadi Indonesia yang bisa diharapkan adalah hasil produk dari otak-otak anak-anak atau orang-orang Indonesia yang pintar. Masa yang dilakukan adalah kasih gentong babi. Ya gak sih? Yang dibutuhkan apa, yang dikasih apa gitu. Beda kan? Iya. Jadi politik gentong babi itu mendekonstruksi kebutuhan dasar yang harusnya diberikan pemerintah. Dan itu malah dipakai oleh kekuasaan untuk membuat kita semakin tergantung ya gue. Semakin tergantung dan semakin menjadi bagian dari proses eksploitasi itu sendiri. Coba lihat deh, sekarang itu ada gerakan-gerakan masyarakat kayak di Jogja ini Bu. Coba di ini kita dengar sama-sama nih. Nih, rakyat Jogja menolak Jokowi berlebaran. Ini kan simbolik juga Bu. Iya, betul. Oke, cukup Hen. Gimana Bu? Jadi ini ada civil disobedient udah berkembang nih. Sebenarnya sebelum sampai ke saat ini itu di arsip-arsip kuno di seluruh Indonesia yang kalau Prof Harsha Bachtiar bilangnya NKRI itu bukan satu-satunya nation. Di dalam NKRI ada nation-nation kecil, tua, berbasis kesuku bangsaan. Itulah masyarakat adat dari Sabang sampai Merauke. Mereka itu sebenarnya udah punya cara-cara demokrasinya sendiri. Kalau kita lihat misalnya orang Jawa itu mereka bisa menyampaikan keluhan-keluhan kepada rajanya di PP namanya itu di terik matahari. Orang Batak juga gitu, saya studinya Batak karena saya orang Jawa, saya mesti studi lintas gitu. Mereka punya hari onan 5 hari sekali, mereka boleh bertemu dengan rajanya menyampaikan semua-semuanya. Nah, jadi mereka tuh sudah punya kedaulatan rakyat dari konsep budaya masing-masing. Nah, hari ini nampaknya keluar lagi. Mereka punya cara-caranya untuk melakukan perlawanan. Tapi sekarang perlawanan ya. Dan itu ada yang ilmu yang mempelajarinya tuh namanya folklore. Profesor James Dananjaya almarhum mengumpulkan cara-cara melawan rakyat. Dan ini sangat menarik. Mestinya cara-cara perlawanan rakyat ya maksudnya. Mestinya ada yang mendokumentasi nih. Jadi cara-caranya tuh macam-macam. Lewat teater-teater kayak yang dilakukan Mas Butet gitu ya. Lewat kesenian, lewat sindiran, lewat apa. Dan ini salah satu bentuknya gitu. Kalau anak muda melalui komika ya. Iya. Comika itu kan. Betul. Nah ini kan gak mungkin mereka melawan pengadilan. Karena kan itu prosedurnya sangat sulit gitu ya. Dan juga pelanggarannya banyak yang pelanggaran etika juga kan. Nah jadi mereka melakukan perlawanannya dengan cara ini. Menurut saya ini elegan loh. Elegan sih. Dan ini mungkin bisa juga menjadi inspirasi ya untuk kemudian muncul di berbagai daerah lain ya. Perlawanan-perlawanan ini. Walaupun kita tahu juga Bu, kekuasaan kemudian akan membuat antitesanya. Iya kan? Kayak kemarin kan ada hak angket, terus kemudian ada yang tolak hak angket. Ada yang seperti itu. Begitu dikejar dan dilacak, ternyata orang-orang itu berjas mahasiswa tapi dia tidak berani menunjukkan identitasnya. Saya mau balik ke MK dulu Bu. Di MK, kalau persoalannya ada persoalan bukan hanya isu soal suara, ada isu demokrasi dicurangi. Artinya itu kan bukan persoalannya 01 dan 03. Itu persoalan rakyat. Sejauh mana sebenarnya teman-teman di kampus bisa terlibat? Saya mendengar misalnya ada teman-teman kampus yang sekarang
sedang melakukan persiapan untuk membuat amicus curiae untuk mendorong sahabat peradilan untuk mendorong ini. Pendapat Ibu sendiri terhadap gerakan yang muncul di berbagai tempat itu? Ya, saya juga mendengar itu ya, karena itu juga salah satu channeling buat keresahan mereka ya. Dan tidak satu sih, beberapa tuh saya lihat ada kelompok-kelompok yang akan bikin amicus curiae gitu ya. Dan juga masyarakat sipil. Gitu. Jadi sekarang ini perjuangannya bukan hanya orang Kapus saja, tapi mereka bergandengan tangan dengan masyarakat sipil, dengan teman-teman dari berbagai organisasi, aktivis-aktivis bantuan hukum, aktivis HAM, aktivis demokrasi, aktivis lingkungan barangkali juga gitu. Berarti sekarang sebenarnya tindakan dari kekuasaan yang melakukan kecurangan itu telah menyatukan satu komando masyarakat untuk melawan, Bu. Jadi di sisi lainnya secara positif seperti itu. Karena kemudian terjadilah proses transformasi perlawanan yang berlapis, bertingkat dan meluas ya. Tidak hanya di kampus kan menyatu, Bu. Guru besar, BEM dan mahasiswa itu satu tuh. Betul. Satu itu. Terus kedua, ini bukan hanya di satu universitas tapi di berbagai universitas. Itu menyebar. Tapi kemudian ada gerakan masyarakat seperti tadi. Yang muncul semacam gerakan etnonasionalisme sebenarnya, Bu ya. Ya kan, jadi sangat lokal, sangat folklore gitu, tapi kemudian dia menyatakan pendapatnya. Terus udah gitu NGOs yang ada di di berbagai lapisan masyarakat. Dan juga ada informal leaders loh, Bu. Kan kemarin kan muncul informal leaders. Ada Pak Din muncul dengan teman-teman yang lainnya. Itu kebanyakan orang-orang itu. Sebagian purnawirawan juga terlibat. Iya, betul. Jadi itu semesta banget ya ininya, perlawanannya itu. Sebenarnya dengan adanya amicus curiae dan kemudian menggunakan momentum Mahkamah Konstitusi bersidang, ini kayak ketemu itunya, Bu ya. Ini ada channeling di pusat kekuasaan yang menggunakan struktur kenegaraan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan itu ya. Jadi amicus curiae itu keren, Bu, kalau begitu. Iya, betul. Saya udah pernah melakukannya untuk kasus Eliezer tempo hari. Oh iya, dan betul. Hakim membacakan di dalam putusannya itu ada suara rakyat yang diperhitungkan, yaitu amicus curiae. Yang satu dari ICGR ya, satu lagi dari aliansi akademik gitu. Semoga terjadi lagi ya bahwa hakim memperhatikan suara rakyat gitu. Iya. Karena kan salah satu tugas pencari keadilan adalah mencari keadilan yang bersemayam dalam rahimnya masyarakat itu. Jadi dia harus mendengar itu memang. Iya, betul. Keren. Betul. Bu, tapi terus kemudian sekarang ada soal nih, Bu. Kecurangan yang terus-menerus, proses yang sedang berjalan ini kan menimbulkan dampak di masyarakat tuh. Ada keresahan yang muncul berlapis-lapis. Dan sebagian penggerak itu adalah perempuan. Iya. Padahal saya tahu Ibu juga membaca banyak riset yang menyatakan bahwa perempuan hari ini yang paling dipinggirkan dan tidak diuntungkan oleh hukum, penegakan hukum dan proses demokrasi. Setuju, iya. Gimana ceritanya itu? Iya, itu sebagai orang yang studi perempuan dan bersahabat dengan organisasi perempuan yang begitu banyak di tanah air ya, termasuk juga saya mengikuti bagaimana Komnas Perempuan itu lahir, dan itu guru saya sendiri Profesor Saparina Sadli ada di sana gitu ya, mereka beraudiensi kepada Presiden Habibie 98, ada Mbak Ita Nadia juga. Jadi tuh gerakan perempuan itu adalah gerakan yang ada di setiap fase babakan sejarah negeri ini, jauh sebelum Indonesia merdeka. Yang saya pelajari dan itu ditulisnya banyak juga oleh disertasi orang-orang asing ya. Jadi 1915 itu dari begitu banyak organisasi perempuan, ada satu namanya Putri Mahardika kirim mosi kepada pemerintah Belanda minta persamaan di muka hukum. Jadi saya pikir konstitusi kita itu pasal 27 persamaan di muka hukum ada hubungannya dengan itu. 1919 itu ya. Ya, lalu 1928 3 bulan setelah Sumpah Pemuda
kan mereka bikin Kongres Perempuan pertama di Jogja. Dan isinya sama sebetulnya dengan prinsip-prinsip yang dilahirkan di Sumpah Pemuda, ingin kebangsaan, membebaskan para perempuan dari kebodohan kemiskinan. Lalu 1930 ada Perikatan Perhimpunan Istri Indonesia kirim mosi lagi kepada pemerintah Belanda minta hak politik agar boleh ikut dalam pemilu Dewan Kota Batavia. Lalu 1955 pemilu pertama yang selalu diklaim sebagai pemilu terbaik, perempuan kita kan udah boleh ikut dalam pemilu gitu kan. Lalu mendekati kemerdekaan 45 itu banyak sekali perempuan bikin macam-macam. 48 itu ada Polwan berdiri. Lalu nanti tahun 60-an awal ada Kowat, Wara, Angkatan Laut gitu ya. Koal. Dan di seputar kemerdekaan mereka melakukan banyak hal, tapi nggak pernah dihitung oleh sejarah, nggak pernah kita diceritain sama guru sejarah kita apa yang terjadi dengan itu. Lalu 45-49 agresi militer Belanda datang lagi, dan itu baru aja beberapa tahun lalu ada disertasi dari Remy Limpah yang menceritakan kekejaman dari agresi militer itu, brandende kampung, jadi membakari kampung-kampung. Dan para perempuan menyediakan dapur umum dan mengobati luka-luka bakar. Dan ada kelompok lagi yang setiap 17 Agustus mereka datang lagi ke gedung proklamasi untuk sekedar mengibarkan bendera kita. Lalu zaman Presiden Soeharto, perempuan-perempuan pintar dibuatkan skenario sebagai Gerwani yang menyiksa jenderal-jenderal, dan kemudian terbongkar bahwa itu skenario aja gitu. Lalu 98 kita lihat gerakan perempuan tuh setelah kejadian perkosaan terhadap perempuan-perempuan etnis Tionghoa, dan itu dilaporkan oleh TGPF. Lalu lahirlah Undang-Undang HAM 3999 ya. Itu kan dinyatakan pasal 45 hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia. Setelah itu perempuan ikut dalam membidani berbagai macam lahirnya instrumen hukum. Tapi sejarah kita nggak pernah ada yang ceritain itu semua gitu. Gitu. Dan kalau ada kesulitan-kesulitan, kemiskinan selalu perempuan jadi survivor kemiskinan. Sampai mereka bersedia jadi TKW berjuta-juta orang. Dan itu adalah menurut penelitian saya sendiri adalah kelompok perempuan yang paling miskin, paling tidak punya pendidikan. Dan saya ketemu mereka yang ada di shelter di Abu Dhabi, 70 orang yang lari dari majikan, lari dari recruiting agensinya, 100 orang di Dubai, tidak satu pun memegang pasportnya, apapun, KTP juga tidak. Dan mereka selalu menempatkan diri menjadi survivor kemiskinan, bersedia gitu. Jadi dari cerita Profesor Sulis, satu, pergerakan Indonesia modern tak lepas dari peran strategis perempuan. Mereka bukan hanya berperan ikut serta, tapi jadi survivor setelah itu. Jadi survival yang kemudian menjadi bagian yang justru menjaga peran-peran strategis itu tetap berkelanjutan. Iya. Bahkan mas, sampai hari ini kita masih memiliki angka kematian ibu melahirkan yang sangat tinggi. Kalau ada 100.000 kelahiran bayi, 222 ibunya mati karena melahirkan, dan itu pasti nggak akan terjadi di negara maju. Orang mati karena melahirkan. Berapa banyak Bu tadi ibunya? Dari 100.000 kelahiran, 222 ibunya mati. 222. Gitu. Itu banyak banget, dan itu juga disumbangkan oleh ibu-ibu yang masih anak-anak. Jadi kita tuh juara nomor 7 di dunia anak-anak perempuan dikawinkan sebelum 18 atau sebelum 15, dan itu risikonya ya kalau nggak mati ya miskin, kan? Oke. Bisakah ditarik relasi kecurangan-kecurangan dalam proses demokrasi ini menyebabkan dampak yang besar, dan dampak itu bisa berujung pada perempuan? Iya. Karena kemudian dialah penerima beban terbesar dari kecurangan proses demokrasi ini. Iya. Kalau ada statistiknya, saya nggak tahu apakah BPS menghitung yang miskin itu siapa ya. Tapi kalau angka dunia 2008-2009 sih, di situ ada Commission on Legal Empowerment, 26 anggota, ada Ibu Erna Witular mewakili Indonesia.
ada 4 miliar orang miskin seluruh dunia, sebagian besarnya adalah perempuan. Kalau itu ditarik di Indonesia, jangan-jangan yang katanya masih sekitar 27 juta orang miskin, itu sebagian besarnya yang menanggung beban itu adalah perempuan. Iya. Jadi sebenarnya kalau sekarang kita mempersoalkan itu, masyarakat mempersoalkan itu, perempuan terlibat dalam banyak aksi yang sekarang nih Bu. Iya. Sampai orang dari Aceh, orang dari Medan, orang dari Lampung datang perempuan-perempuan, Iya, ibu-ibu yang umurnya juga udah lebih senior dari saya sih sebenarnya ibu-ibu itu. Itu sebenarnya gejala apa itu Bu? Itu apa sebenarnya, pertanda apa itu? Kalau perempuan sudah sampai bersuara itu pasti sudah melewati batas toleransi ya. Iya kan? Karena keadilan itu adarnya di dalam rahim. Iya. Dia hadir, lahir melalui rahimnya perempuan. Iya. Dan kalau perempuan sudah terlibat di situ, artinya ada sesuatu yang memang tidak bisa ditoleransi lagi. Kalau lihat dari dampak pembangunan di berbagai wilayah ya, kita kan hanya bisa baca dari riset-risetnya anak-anak muda yang tempo hari dipresentasikan di Kongres Kebudayaan. Itu dampak pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan, menghancurkan kebudayaan air. Jadi orang-orang yang hidup di pinggir sungai, danau, pantai, dan itu sebagiannya adalah perempuan. Misalnya ada disertasi perempuan-perempuan di pantai di Bengkulu itu biasa mendapatkan remis makanan dari pantai untuk dijual atau untuk makanan sendiri. Begitu ada penambangan pasir besi, hilang semuanya, hancur. Lalu ada di Danau Poso yang biasanya ada ikan sidat yang hidup di danau, nanti dia pindah melalui sungai ke laut, lalu anak-anaknya akan pergi ke danau lagi. Tetapi ketika ada PLTU, anak-anak ikan sidat itu mati kena turbin gitu ya, jadi mereka kehilangan makanan. Belum lagi yang di hutan, yang tiba-tiba tanpa persetujuan perempuan mereka konversi menjadi lahan tambang, lahan sawit dan lain-lain. Itu juga perempuan kehilangan ruang hidup, sumber makanan, sumber pengetahuan, sumber kehidupan. Ketika itu semuanya ditebangin. Yes. Jadi kerusakan demokrasi yang dihasilkan dari proses yang curang pada proses elektoral itu akan menghasilkan pemimpin yang tidak amanah, dan pemimpin yang tidak amanah akan memfabrikasi proses pembangunan yang tidak kompatibel, tidak ramah dengan lingkungan, tidak ramah dengan perempuan. Dan pada akhirnya perempuan penerima dampak terbesar dari seluruh proses kecurangan demokrasi, terpilihnya pemimpin curang yang pasti tidak amanah, dan itu menyebabkan kerusakan bukan hanya alam, tapi semesta dan human juga. Inilah cara kita menjaga kewarasan. Profesor Sulis hadir, insya Allah bukan yang terakhir. Sampai ketemu lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.